Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Rosita dari Prodi PGRI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Adapun materinya yaitu ada deskripsi benda, identifikasi diri, kalimat sapaan, dialog, prolog, dan epilog, jenis-jenis membaca, tata cara membaca puisi dan teks, menulis tegak bersambung, ringkasan, parafrase, surat pribadi dan surat resmi, formulir dan kwitansi, dan yang terakhir, naskah pidato. Yang pertama, deskripsi benda. Apa sih deskripsi benda itu? Deskripsi benda adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, dan konsep atau pengertian segi sistematis. Nama lain dari kata benda adalah nomina yang mengacu pada benda konkret ataupun abstrak. Penggunaannya lumrah ditambahkan pada setiap kalimat. Nomina atau kata benda sama seperti jenis kata benda lain yang memiliki ciri dan karakteristik. Nah, kata benda juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata benda abstrak dan kata benda konkret. Apa sih kata benda konkret? Kata benda konkret adalah kata benda yang bisa dilihat oleh panca indera. Misalnya, rumah, motor, sepeda, dan lain-lain. Nah, kata benda abstrak yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Misalnya keinginan, tugas, kepuasan, dan lain-lain. Identifikasi diri. Identifikasi diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan dirinya dan memberi arti kepada dirinya sendiri sebagai seseorang yang unik dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dari kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran. Ciri nama diri ialah bahwa nama diri itu tidak mencangkupi dan tidak dicangkupi oleh nama diri lain. Jadi, nama diri ialah tidak memiliki subordinat dan subordinat. Selanjutnya, kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan-ungkapan tersebut akan menciptakan suasana yang lebih hangat dan bersahabat. Setiap bahasa memiliki sistem tutur sapa, yakni sistem yang mempertautkan seperangkat kalimat atau istilah yang dipakai untuk mengacu pada orang yang diajak berbicara. Kalimat sapaan memiliki beragam jenis dan bentuk pemakaian. Setiap kalimat sapaan yang digunakan berpengaruh terhadap peristiwa percakapan. Hubungan sosial antar pelaku percakapan merupakan hal yang menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap pemilihan kata sapaan yang digunakan. Selanjutnya, dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Jika menulis dialog harus memperhatikan isi cerita dan perannya. Isi cerita harus sesuai dengan tema. Berilah sebuah permasalahan atau konflik pada cerita yang akan dibuat. Konfliknya dapat berupa batin atau perasaan atau pertentangan antara tokoh dan yang lainnya. Pemilihan bahasa yang digunakan pada saat dialog harus sesuai dengan situasi. Misalnya, dialog pada saat situasi formal harus menggunakan bahasa baku dan situasi non-formal tidak menggunakan bahasa baku. Prolog adalah bab yang pertama kali dituju pembaca untuk mendapatkan sedikit cuplikan saat memutuskan untuk membaca atau tidak. Sebenarnya prolog tidak harus dari bagian atau potongan cerita, tetapi bisa juga dibuat dengan kreativitas sendiri agar lebih menarik perhatian pembaca. Lalu ada epilog, yaitu bagian akhir cerita yang berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup. Terkadang epilog juga digunakan untuk memberikan sedikit cuplikan yang mengarah pada cerita sequelnya. Epilog lebih mudah dituliskan dibanding prolog, karena epilog merupakan bagian penutup dari hubungan karakter utama. Beberapa epilog bisa mengubah persepsi pembaca terhadap cerita. Selain itu,
Epilog juga merupakan bagian yang kerap digunakan untuk menyampaikan amanat dan kesimpulan serta kandungan intisari dan hikmah dari konflik-konflik yang terjadi dan terselesaikan dalam cerita tersebut. Umumnya, epilog berisi tentang kata-kata mutiara atau kalimat bijak dan dibarengi dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Membaca adalah menggali informasi dari sebuah teks atau gambaran. Membaca adalah keterampilan mengenal, memahami bahasa tulisan dalam bentuk lambang-lambang grafis, dan perubahan menjadi wacana bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras-keras. Berdasarkan kedua bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca adalah kegiatan yang melibatkan unsur fisik dan melibatkan non-fisik, bertujuan untuk memahami semua informasi yang ada dalam bacaan untuk keperluan tertentu dalam mencapai sebuah keberhasilan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Tata cara membaca puisi dan teks. Puisi adalah rangkaian hasil pemikiran perasaan seseorang yang dituangkan ke dalam bahasa yang indah dan terstruktur. Puisi terdiri dari unsur-unsur seperti imajinasi, pemilihan kata, pemikiran, nada, dan rasa. Langkah-langkah membaca puisi. Yang pertama, memahami isi sebelum membacanya. Kedua, memberikan jeda pada teks berdasarkan kesatuan makna agar mudah dibaca. Yang ketiga, menerapkan tekanan yang tepat. Yang keempat, membaca puisi dengan penuh apresiasi dengan sungguh-sungguh dan total. Yang kelima, sering berlatih membaca puisi untuk menemukan ritme yang tepat. Selanjutnya, menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menulis tegak bersambung biasanya dapat ditulis di buku garis tiga tipis atau tipis tebal. Adapun kelebihan dari buku garis tiga ini yaitu mempermudah siswa untuk menyamakan besar huruf dalam menulis, membantu siswa dalam menulis tegak, tidak miring ke kanan atau miring ke kiri. Selanjutnya, ringkasan. Ringkasan adalah karangan yang disajikan dari karangan yang panjang ke dalam karangan yang lebih pendek atau singkat dengan mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang asli. Sedangkan ihsar merupakan penulisan dari pokok-pokok gagasan yang penulisannya tidak harus berurutan. Nah, langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama adalah membaca teks secara berulang-ulang. Yang kedua, memperdalam dan mengkonkretkan informasi yang didapatkan dengan membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, memulai menulis ringkasan. Yang keempat, penulis memeriksa kembali tulisannya. Selanjutnya, parafrase. Parafrase adalah suatu teknik atau cara untuk memahami kandungan dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat berbeda dengan kata-kata yang digunakan oleh pengarang. Ya, tujuannya memparafrase adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Parafrase juga dibagi menjadi dua bagian, lisan dan tulisan. Lisan itu berarti mengungkapkan kembali secara lisan tuturan dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna tuturan tersebut, atau cara kita menjelaskan tuturan kepada pendengar dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan tulisan yaitu karangan yang terbagi atas beberapa paragraf. Adapun jenis-jenis parafrase yaitu bebas dan terkait. Nah, bebas itu yaitu parafrase yang membebaskan penulis untuk pemakaian kata-kata lain sepanjang tetap memperhatikan inti dan makna
dari teks asli. Nah, sedangkan parafrase terkait merupakan parafrase yang dimana penulisnya wajib menggunakan kata-kata asli sesuai karya serta menambahkan kata-kata lain dan tidak mengubah makna sesungguhnya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam parafrase yakni dari tim Jago Nulis Publix 2016, langkah-langkah parafrase dapat digunakan dengan 7 langkah. Yang pertama, baca secara lengkap referensi dan jadikan pedoman. Yang kedua, cari ide pokok pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang ketiga, catat ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, pahami makna surat. Yang kelima, pahami makna tersirat. Nah, yang keenam, tulis kembali inti pemikiran. Dan terakhir, tulis sumber, cantumkan daftar pustaka. Selanjutnya, surat resmi dan surat pribadi. Dalam pembuatan surat resmi sebaiknya harus memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembuatan surat resmi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, surat merupakan sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis. Surat dinas atau surat resmi merupakan segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinastasi. Surat dinas hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dapat dikirimkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan instansi tersebut. Selanjutnya, formulir dan kwitansi. Formulir adalah merupakan dokumen terstruktur yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi tertentu. Penggunaan formulir juga di dalam dunia bisnis merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan, mulai dari rancangan formulir sederhana hingga rancangan formulir yang kompleks. Dan pengertian dari kwitansi sendiri adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan dan ditandatangani si penerima. Nah, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau pembayar. Selanjutnya, naskah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat di depan umum. Nah, adapun tujuan dalam berpidato sendiri untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada orang lain, serta fungsinya itu untuk memudahkan komunikasi. Dalam praktik pidato disampaikan oleh seseorang pemimpin yang halayak ramai. Dalam berpidato ada tata cara, mulai diawali dengan pembukaan, penyampaian isi, dan penutup, serta bagaimana kita bersikap dan berbicara yang baik di muka umum. Baik, cukup sekian pemaparan materi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.